Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara sekalian di ibadah online SAF House of Restoration. Semoga saudara sekalian selalu dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan marilah kita akan memberikan persembahan penuh dengan sukacita bagi Tuhan kita. Saudara silakan transfer ke rekening yang tertera di layar Anda, maupun saudara bisa melakukan scan barcode di barcode yang tertera di layar Anda. Kami mengundang saudara sekalian juga bisa turut hadir di Worship Night hari Selasa melalui IG Live bersama SAF SPY. Mari kita sama-sama untuk menaikkan pujian bagi Tuhan kita dan lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi kami undang saudara sekalian untuk bisa hadir di Worship Night hari Selasa jam 8 sampai jam 9 melalui IG Live SAF SPY. Di hari Kamis kita akan adakan KTB seperti biasa secara online. Untuk detailnya akan di-share di KTB Group masing-masing. Jangan lupa di hari Kamis kita akan adakan KTB. Sekian pengumuman dari saya. See you next week and happy Sunday. Shalom semuanya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di SAF House of Restoration. Pagi ini kita mau lebih semangat memuji Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Kita undang semua untuk bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu ini bareng-bareng. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya Tuhan.
dan syukur ya, kita angkat ke dalam hadirat Tuhan bahwa Tuhan tuh baik banget dalam kehidupan kita. Dan sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman-Nya yang terbaik. Mari kita siapkan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang selalu luar biasa Tuhan, buat setiap dari kami Tuhan. Izinkan hari ini Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan. Kami ingin memberikan hati kami Tuhan, hanya untuk menyembah, memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Engkau yang layakkan setiap dari kami Tuhan. Engkau yang layakkan setiap dari kami Tuhan untuk benar-benar memberikan yang terbaik Tuhan. Oh Lord, I give you my heart, oh God. Thank you Lord for all that you have done in our life, God. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Within me, I give you praise. All that I adore is in you. Oh. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. In you, yes, you are, oh God. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake,
give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, Have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Have your way in me. Have your way in me. Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku? Puji Tuhan, kabar baik ya, puji Tuhan. Saudara, mari kita akan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini yang masih berbicara tentang value dari gereja kita, SAF, House of Restoration, Rumah Pemulihan. Value yang kita akan belajar bersama-sama adalah value yang ketiga, yaitu no judgment. Kalau value yang sebelumnya adalah acceptance, dan sekarang saya mengajak kita merenungkan value no judgment. Tidak boleh atau tidak ada penghakiman. Yang kadang-kadang nanti kita bisa, kalau begitu gimana ya Pak? Apakah kita tidak boleh menghakimi? Nah, saudara-saudaraku, mari kita akan belajar bersama-sama supaya kita menjadi gereja yang paham betul dan kita benar-benar bisa mempraktekkan value ini bagi pekerjaan Tuhan dan terutama bagi pembentukan karakter kita serta bagaimana budaya gereja kita dibangun dengan value-value ini. Saudaraku, berbicara tentang judgment. Apa sih judgment itu? Supaya kita paham dulu. Judgment itu adalah satu opini, pendapat, atau satu estimasi, perkiraan begitu saudara. Yang kemudian biasanya melahirkan kritik atau power, kuasa, otoritas untuk membandingkan. Saya mau mengajak kita untuk melihat selain judgment yaitu discernment. Karena inilah yang sebenarnya kita harus kembangkan di dalam gereja kita. Kalau no judgment, maka kita juga harus mengembangkan discernment atau mengenali untuk bisa membedakan. Nah, sementara itu kalau discernment atau discern itu berarti memisahkan secara mental sesuatu dari yang lain, memisahkan dari yang baik dan yang tidak baik, mengenali secara mental, secara mendalam tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik. Jadi saudaraku, kalau discernment itu lebih kepada kepentingan untuk membangun, itu discernment. Kepentingan untuk membuat menjadi lebih baik. Tetapi judgment itu lebih kepada, atau penghakiman, itu lebih kepada bahwa saya lebih baik, saya punya power, otoritas
untuk menilai Anda. Itu judgment, itu judgment. Nah, kita akan perhatikan saudaraku, kalau SAF House of Restoration ini dibangun dengan nilai no judgment, tidak boleh menghakimi. Apa maksudnya di sini saudaraku? Apa maksudnya? Saya mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini dari konteks saudaraku. Konteks di mana saya mengajak kita satu kisah yang terjadi di dalam Injil Yohanes pasal 8 dan membuatnya menjadi contoh kasus untuk mempelajari ini loh yang disebut judgment ini seperti ini. Lalu inilah yang kemudian discernment. Inilah yang dilakukan, harusnya dilakukan. Saudara, saya mengajak kita untuk memperhatikan Yohanes pasal 8 ayat yang kedua. Sampai ayat yang ke-11. Pagi-pagi benar ia berada lagi, yaitu Yesus berada di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar kepada mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara, mari kita bayangkan konteks Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 11 ini dengan memberikan konteks baru. Yaitu bayangkan kalau ini terjadi di dalam satu komunitas gereja. Itu terjadi di dalam gereja, di dalam kumpulan gereja atau di dalam KTB saudaraku, baik onsite ataupun online, atau ketika kita hang out dengan teman-teman saudaraku, yaitu teman-teman gereja kita. Dan bayangkan itu terjadi di dalam satu kondisi di mana kita melihat ada orang yang kemudian dihakimi, ada orang yang beropini di sana. Saya menemukan paling tidak ada 4 jenis orang di dalam kisah ini. Jenis atau tipe orang yang pertama yang itu ada di dalam kumpulan orang-orang percaya, orang Kristen, yaitu tipe seperti Yesus yang pertama. Ya, saya yakin kita semua ingin menjadi seperti Yesus, tipe yang pertama ini. Nah, tipe seperti Yesus adalah tipe seorang yang memiliki discernment, memiliki kesanggupan, kemauan untuk mengenali, dan pengenalan itu dimaksudkan untuk membangun, untuk memberikan anugerah kepada orang lain. Nah, itu tipe Yesus, seperti Yesus. Tipe yang kedua adalah tipe seperti orang kebanyakan. Di sini ditunjukkan dengan seluruh rakyat itu datang kepada Yesus dan mendengarkan pengajaran Yesus. Tipe yang kedua ini adalah tipe orang yang tidak terlalu merasa punya otoritas. Mereka ngikut saja biasanya saudaraku. Tipe yang sungkan menyatakan sikap dan pendapatnya, dan mereka merasa ya saya lebih baik tutup mulut aja deh. Saya tidak mau ikut campur. Ini tipe orang yang mau aman ya saudaraku. Tidak mau konflik, tidak mau juga menyampaikan pendapatnya. Kalau ditanya
Gimana menurut kamu mereka akan bermain aman, playing safe gitu, tidak takut untuk menyinggung orang lain, dan pada akhirnya walaupun mereka ini orang baik, tetapi mereka biasanya juga mereka tidak mau berpendapat untuk membela yang benar juga, saudaraku. Karena mereka lebih suka untuk mengamankan dirinya sendiri. Nah, ini ada juga, saudara, tipe orang yang kedua ini. Dan mereka bukan orang yang tidak baik loh, mereka orang yang baik. Tetapi mereka lebih memilih untuk tidak konflik, untuk tidak menyampaikan pendapatnya. Ada juga ya orang yang kedua. Tipe yang ketiga adalah tipe seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang datang kepada Yesus dan membawa perempuan yang kedapatan berzina. Tipe yang ketiga ini merasa punya otoritas, punya pengetahuan tentang kebenaran, dan mereka merasa punya power untuk berpendapat dan bersikap, dan berharap pendapat sikap mereka itu dijadikan ukuran atau patokan, saudaraku. Nah, saudaraku, tipe yang ketiga ini adalah tipe orang yang suka menghakimi, orang yang menjudge orang lain dan menentukan orang lain salah, benar, baik, tidak baik, saudara-saudaraku. Dan kita masuk kepada tipe yang keempat. Tipe yang keempat adalah tipe orang yang dianggap berbeda, bahkan dianggap berdosa. Ini adalah tipe orang yang dihakimi. Suka atau tidak suka, saudaraku, ada juga tipe yang keempat ini. Bisa jadi, saudaraku, saudara yang juga bisa merasakan bahwa saya adalah atau kita adalah orang yang tipe orang yang tidak diterima, orang yang dihakimi, orang yang merasa lemah, bahkan merasa berdosa, tidak layak. Dan tipe yang keempat ini adalah tipe seperti wanita yang kedapatan berzina. Mereka bergumul dengan dosa mereka sendiri, mereka bergumul dengan kesalahan mereka, mereka bergumul dengan kondisi fisik mereka, mereka bergumul dengan kehidupan keluarga mereka. Mereka berusaha menyembunyikan karena takut nanti mereka dijauhi, mereka ditempatkan sebagai seorang yang kemudian semua mata tertuju kepada dia. Nah, saudaraku, perhatikan. Tipe yang keempat ini adalah tipe yang cenderung semua orang akan menjauhinya. Dia malu, tidak berani menatap orang, dan menghindari tatapan orang langsung kepada dia, dan sekali-sekali dia mencuri pandang. Tipe yang bisa jadi dia suka menyendiri, menghindari obrolan-obrolan yang dalam karena dia takut nanti orang kemudian menjauhi dia. Saudaraku, tipe yang berusaha menyembunyikan sesuatu. Dan perhatikan, anggap saja tipe yang keempat ini adalah orang baru di dalam komunitas kita, gereja. Orang yang baru datang, orang yang takut-takut. Tetapi saudara-saudara, sungguh menyedihkan bahwa seringkali kumpulan orang Kristen itu menjadi kumpulan orang-orang yang suka menghakimi orang lain. Karena pengetahuan tentang kebenarannya, merasa bahwa kebenaran itu kemudian menjadi pisau untuk kemudian menusuk, kemudian membelah orang lain. Tetapi saudara-saudaraku, mari kita perhatikan bahwa kebenaran itu, kebenaran yang kita ketahui, yang kita mengerti, itu kita pakai untuk discernment, untuk membedakan yang fungsinya supaya orang lain kemudian ditolong dan mengalami anugerah Tuhan. Dan saudaraku, perhatikan, kita akan bercermin melalui kisah firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 2 sampai 11 tadi, dan Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 24 mengingatkan kita tentang hal ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri.
Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah, perhatikan, ketika saudara dan saya mendengar firman Tuhan, suka atau tidak suka, saudara sedang berdiri di depan cermin dan melihat diri kita sendiri, bercermin. Dan biarlah ini menjadi sikap kita, yaitu kita bukan hanya bercermin setelah tahu lalu pergi dan kita lupa. Kita harus bercermin, dan kalau kita tahu ada yang perlu dibersihkan, di depan cermin itu kita belajar melakukan firman Tuhan dan membersihkannya. Saudaraku, ini menjadi awasan bagi kita semuanya. 1 Korintus pasal 4 ayat 4-5 mengatakan, saya tidak merasa, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saya tidak merasa bersalah dalam hal apapun juga. Tetapi itu bukan bukti bahwa saya memang tidak bersalah. Tuhan sendirilah yang menentukan saya bersalah atau tidak. Sebab itu karena belum waktunya, janganlah kalian cepat-cepat menentukan bahwa seseorang bersalah atau tidak. Tunggulah sampai Tuhan datang nanti. Ialah yang akan membuka semua rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam kegelapan. Ialah yang akan membongkar semua niat orang yang terpendam di dalam hati manusia. Pada waktu itu barulah setiap orang menerima dari Allah pujian yang patut diterimanya. Demikian juga ketika saudara ada di dalam masalah konflik, jangan sampai kemudian kita begitu strong, begitu kuat mengatakan saya tidak bersalah. Dan kemudian mengatakan bahwa kalau saya tidak bersalah berarti orang lain itu bersalah. Di dalam semua konflik pasti ada bagian kesalahan kita. Nah, ini kita perlu pelajari, saudara-saudara. Tetapi pada saat yang sama, jangan sampai kemudian kita menutup pintu dengan mengatakan saya merasa tidak bersalah dalam hal apapun juga. Sebab firman Tuhan mengingatkan, itu bukan bukti bahwa saya memang tidak bersalah. Pernyataan kita bahwa kita tidak bersalah itu bukan bukti. Karena Tuhan sendirilah yang akan menentukan kita bersalah atau tidak. Dengan kata lain, sekalipun kita merasa benar, kita tetap harus rendah hati. Rendah hati. Jangan sampai rasa benar itu malah kemudian kebablasan. Dan kemudian di dalamnya, saudara, bukan ada discernment, tetapi ada penghakiman. Karena kita merasa tidak bersalah, sehingga kemudian kita menghakimi. Seringkali saya mengatakan begini, ketika di dalam sebuah konflik, lalu kemudian satu pihak merasa lebih benar atau merasa dia adalah korban, lalu kemudian responnya, ternyata sama jahatnya dari orang yang melakukan kejahatan kepada orang itu. Saya sering mengatakan, Agustinus, responmu jangan sama jahatnya seperti orang yang jahat. Sama seperti orang yang mungkin melakukan kejahatan menurut kamu kepada dirimu. Karena kalau responmu sama jahatnya, kamu tidak ada bedanya dengan orang tersebut. Dan kenapa saya mengatakan begini? Karena saya mengingatkan diri saya sendiri kepada kebenaran firman Tuhan ini. Sekalipun kita merasa tidak bersalah, saudara dan saya, kita bukanlah hakim yang paling bisa mengerti segala sesuatu. Tunggu tanggal mainnya. Dengan kata lain, ada kalanya Roh Kudus memakai firman Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa ada bagian yang memang kita perlu perbaiki. Kalau kita kemudian mengatakan saya tidak bersalah sama sekali sampai selama-lamanya, kemungkinan kita sudah menutup pintu untuk Roh Kudus menegur ada bagian yang perlu kita perbaiki. Sebab pada dasarnya, siapa yang sempurna di antara kita? Tidak ada yang sempurna, saudaraku. Izinkan Tuhan mengambil bagian di dalam proses pembentukan kita. Saudaraku, perhatikan di sini, di dalam kisah Yohanes pasal 8 tadi, orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang suka menghakimi.
Bayangkan kalau gereja kita berisi orang-orang yang seperti ini, maka nama gereja kita harus diganti, bukan House of Restoration, rumah pemulihan, bukan. Tapi the most holy house. Tempat yang paling suci, paling kudus. Dan gereja yang seperti itu kemungkinan yang pertama tidak ada pendetanya, dan yang kedua tidak ada jemaatnya, dan tidak ada pengurusnya. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Kita harus menjaga kekudusan, kita harus membangun hidup kudus, tetapi kita semuanya tidak sempurna, saudaraku. Sehingga kita harus tahu bahwa nama House of Restoration itu adalah seharusnya tercermin di dalam diri para gereja atau jemaatnya, bahwa kita adalah orang-orang yang tidak mudah menghakimi orang lain, saudaraku. Dan seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang suka menghakimi, ada beberapa sifat dari orang yang judgmental, saudara. Melalui kisah ini, saya perhatikan paling tidak ada 3 dari ciri orang yang judgmental, suka menghakimi. Yang pertama, yaitu suka memvonis orang lain. Suka memvonis orang lain, suka mengkondem, meletakkan orang lain on the spot, dan membuat dia berada pada titik Anda bersalah, Anda bodoh, Anda tidak benar, Anda begini. Vonis, saudara-saudara, dipakai vonis, dan gagal untuk melihat kesalahan dirinya sendiri. Gagal untuk melihat ketidaksempurnaan diri sendiri. Dan itu yang terjadi. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 4 dan 5 itu dikatakan di sana, mereka membawa perempuan yang kedapatan berzina, lalu menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Dan saudara, dulu saya pernah berpikir perempuan itu seperti jongkok atau tertunduk begitu, dan dia tidak berdiri. Tetapi saudara-saudara, itu pikiran saya salah. Ternyata perempuan itu ditempatkan berdiri di tengah orang lain. Benar-benar saudara-saudara, orang Farisi dan ahli Taurat ini tidak berpikir bahwa ini adalah manusia. Mereka lebih berat kepada vonis orang ini bersalah. Orang ini bersalah. Di dalam pengadilan umum pun, saudara, ada satu nilai di mana nilai itu praduga tidak bersalah. Ada praduga tidak bersalah. Sekalipun bukti semua sudah meyakinkan, tetapi ada nilai praduga tidak bersalah. Tetapi perhatikan di sini, orang yang suka menghakimi itu lebih berat kepada vonis pikiran yang dia bangun, saudara-saudara, terhadap orang tersebut. Mereka merasa tahu tentang hukum atau pengajaran, sehingga mereka merasa punya otoritas untuk memvonis, menjatuhkan hukuman, label kepada orang lain. Saudara, vonis itu berhubungan dengan hukuman. Jadi seringkali pendapat kita tentang orang lain itu juga menjadi label, vonis, hukuman. Memang semua orang dari daerah ini orangnya begitu. Kita sudah melabel orang, saudara-saudara. Melabel orang dari suku tertentu, dari daerah tertentu, karena kemungkinan memang kita pernah kecewa, pernah ditipu, atau pernah dipermainkan dari orang suku tertentu, dari kelompok masyarakat tertentu. Tetapi pertanyaannya, apakah kita bisa memvonis bahwa semua orang dari daerah itu, dari suku itu sama seperti itu, saudara-saudara? Bagaimana kalau saudara adalah suku itu? Bagaimana perasaanmu ketika engkau divonis? Engkau dihukum oleh karena sukumu. Engkau dihukum oleh karena latar belakangmu, padahal belum tentu engkau seperti itu. Dan itulah yang terjadi, saudara. Suka memvonis orang lain. Memang perempuan itu kedapatan bersalah. Dia
kedapatan berzina, tetapi ketika dia ditempatkan di hadapan orang lain berdiri, saudara-saudara, dia telah divonis sebelum dirajam batu. Dia telah divonis dan tidak ada kesempatan bagi dia untuk bertobat. Itulah ciri penghakiman, di mana kita menghakimi orang lain dan kita tidak mempertimbangkan kesempatan untuk orang itu berubah dan bertobat, saudara-saudara. Dan dikatakan karena mereka tahu hukum Taurat. Ini hati-hati, saudara-saudara. Mengapa saya memperingatkan kita sebagai orang Kristen, apalagi makin lama, sudah lama jadi orang Kristen, kita ini ada kecenderungan karena makin banyak tahu kebenaran, kecenderungan untuk menghakimi, saudara-saudara. Sama seperti ahli Taurat dan orang Farisi, makin banyak tahu, kalau tidak diimbangi knowledge, kalau tidak diimbangi dengan pertumbuhan roh, growth of your spirit, saudara-saudara, compassion, belas kasihan, knowledge-mu itu justru menyesatkan kita untuk kemudian menjadi seorang yang suka menghakimi. Dan yang berikutnya, saudara-saudara, kita perhatikan mereka mencari kesalahan Yesus. Demikian juga melihat wanita itu sebagai alat bukti. Melihat orang lain itu sebagai alat, manusia sebagai alat, saudara-saudara. Hati-hati ketika kita mulai memperhatikan orang lain dan mengabaikan mereka itu punya perasaan, punya jiwa, dan melihat mereka sebagai alat untuk kita mencapai sesuatu, kita sudah mulai menghakimi, saudara. Dalam Roma pasal 2 ayat 1 dikatakan, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Apa maksudnya di sini? Roma pasal 2 ayat 1 mengingatkan bahwa ketika kita menghakimi orang, sebenarnya kita menghakimi diri sendiri. Kalau kita berbelas kasihan kepada diri sendiri, sadarilah bahwa kita harus berhati-hati. Kalau kita memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk berubah, sadarilah kita juga perlu memberi kesempatan kepada orang lain untuk berubah. Dan ingat bahwa semua orang nanti akan dihakimi. Pada waktu penghakiman, saudara, saudara tidak bisa orang lain akan berbicara atas nama saudara. Saudara harus mempertanggungjawabkan sendiri. Yang kedua, saudara-saudara, orang yang judgmental itu adalah orang yang suka membentuk opini tanpa memperhatikan fakta. Suka membentuk pendapat tanpa memperhatikan fakta. Tadi kita lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 4 sampai 6, di mana orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu mereka menemukan fakta bahwa wanita itu kedapatan berzina. Tetapi apa hubungannya dengan Yesus? Mereka memakai wanita itu, apa yang terjadi dengan wanita itu, fakta, secuil fakta itu, untuk kemudian membentuk opini dan menggiring Yesus sebagai pribadi yang nanti bersalah, karena memang mereka tidak suka dengan Yesus. Nah, kadang-kadang, saudara-saudara, orang yang judgmental ini main politik, saudara-saudara. Hati-hati. Karena ketidaksukaannya, dia kemudian bermain politik untuk menyudutkan orang lain. Dan kalau gereja mulai ada politik-politik, jangan-jangan di dalamnya kita merasa bahwa kita punya hak. Gereja ini milik Tuhan, saudaraku. Gereja ini bukan milik Agustinus Dermawan, bukan milik saya, milik Tuhan. Dan juga bukan milik setiap saudara-saudara. Ini milik Tuhan. Kita berada di gereja ini dipercayai oleh Tuhan untuk membangun gerejanya, untuk membangun gerejanya. Jadi itu sebabnya saudara dan saya disebut sebagai batu-batu untuk membangun dari gereja, tetapi pemiliknya adalah Tuhan sendiri, saudara-saudara. Pemiliknya adalah Allah sendiri. Apapun nama gereja itu, pemiliknya Allah sendiri. Sekalipun gereja itu milik keluarga,
Bisa dikatakan milik keluarga karena yang memulai sebuah keluarga. Tetapi gereja itu bukan dimiliki oleh keluarga itu. Gereja itu milik Tuhan. Sehingga ketika saudara dan saya, kita harus hati-hati. Jangan sampai kemudian kita membentuk opini tanpa memperhatikan fakta. Kadang-kadang ada orang datang kepada saudara-saudara menceritakan sesuatu. Saudara harus belajar untuk mendengar bukan hanya satu pihak, mendengar dari pihak yang lain. Dan ini adalah latihan seumur hidup untuk kita belajar menahan diri, tidak kemudian beropini sebelum tahu fakta yang sesungguhnya. Jangan membuat sebuah kesimpulan sebelum kita kemudian mendengar fakta secara menyeluruh. Karena kalau kita membiasakan diri seperti itu, maka kita membiasakan diri menjadi orang yang suka beropini tanpa fakta, dan itu termasuk judgmental, orang yang suka menghakimi. Saudara, sebenarnya orang Farisi dan ahli Taurat bukan orang yang sama sekali mengabaikan fakta. Mereka mendapati wanita itu tertangkap basah berzina, itu fakta, saudara-saudara. Tetapi perhatikan, cara menggunakan fakta itu untuk apa? Itulah sikap menghakimi. Ketika kita menemukan fakta, tetapi fakta itu kita pakai untuk menjatuhkan, fakta itu kita pakai untuk menyerang, fakta itu kita pakai untuk menunjukkan bahwa saya lebih benar daripada dia. Saudara, sebenarnya di dalamnya semangat spiritnya adalah spirit penghakiman. Apakah Yesus tidak tahu bahwa wanita ini benar-benar berzina? Yesus tahu. Tetapi Yesus tidak memakai fakta bahwa wanita itu berdosa dan berzina, kemudian mengembangkannya untuk menghancurkan dia. Fakta itu dipakai oleh Yesus justru untuk membuat anugerah Tuhan terasa begitu besar dan manis, saudara-saudara. Itulah discernment, saudara-saudara. Itulah discernment. Sementara kalau yang pertama yaitu suka memvonis orang, kalau discernment, ketika mengetahui ada hal yang perlu diperbaiki dari orang lain, dia tidak membuat label kepada orang itu. Discernment akan mencoba berbicara kepada orang itu untuk mengetahui di balik itu semua. Ada insight, ada pencerahan bagaimana bisa menolong orang ini. Dan bukan memvonis, menghukum. Tetapi kalau kita perhatikan apa yang dilakukan Yesus, Yesus tidak memvonis wanita itu. Yesus mengatakan kepada wanita itu untuk pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus tidak memvonis, tapi Yesus memberikan kesempatan. Yesus tidak memberi label. Berapa sering kita memberi label kepada orang lain. Oh, dia tidak mungkin berubah. Oh, dia memang begitu. Saudara, memang kita, daging kita itu kecenderungannya seperti itu. Kenapa? Karena kita punya pengalaman traumatis memang, saudara-saudara. Tetapi saudara, saya mengingatkan saudara-saudara, supaya kita jangan sampai kemudian terlalu jauh sampai kemudian kita menutup pintu kesempatan bagi Tuhan bekerja. Yang ketiga, saudara-saudara, orang yang judgmental adalah orang yang suka mengekspos secara publik, secara umum. Di dalam Injil Yohanes tadi, orang Farisi dan ahli Taurat, mereka membawa wanita itu dan juga secara umum, mengekspos secara umum. Perempuan ini kedapatan berzina tanpa malu, mengungkapkan itu, saudara-saudara. Dan yang berikutnya, saudara-saudara, mereka juga ingin menyudutkan Yesus secara umum, menjebak Yesus. Tujuan bertanya bukan ingin tahu, bukan ingin dicerdaskan, diedukasi, tidak. Tujuan bertanya untuk menjebak. Orang-orang yang suka menghakimi, pertanyaannya bukan untuk belajar, bukan untuk bertumbuh, tapi pertanyaan dilontarkan untuk menjebak. Supaya apa? Supaya membangun satu pemahaman secara publik bahwa orang itu tidak bisa menjawab, bahwa orang itu bersalah,
seperti Yesus dijebak, disudutkan, supaya orang berpendapat bahwa Yesus adalah orang yang kemudian, kalau dia kemudian mengatakan oke, sesuai hukum Musa dia akan dirajam batu, silakan dirajam batu, maka pernyataan Yesus ini akan kemudian dianggap menyalahi hukum Romawi. Jadi Yesus memang ditempatkan pada posisi sulit, saudaraku. Dan orang yang judgmental adalah orang yang suka bring out something publicly, di-expose, saudara-saudara. Chat-chat pribadi, lalu di copy paste, lalu dimunculkan secara umum. Wow, saudara-saudara, perhatikan Yesus menangani orang yang sudah berbuat dosa ini secara private. Itu discernment, saudara-saudara. Spirit untuk membangun yang membedakan benar salah, itu tidak kemudian mengekspos secara publik, tapi bicara secara pribadi. Pelayanan Yesus adalah pelayanan yang memulihkan orang yang bersalah. Hanya ketika orang itu merasa bersalah dan berserah, maka Yesus bisa memulihkan. Jadi saudaraku, memang di sisi lain, buat orang yang merasa bersalah harus tahu diri juga, saudara, bahwa kalau dia diperlakukan secara pribadi, itu adalah grace, anugerah untuk dia mendapatkan second chance, kesempatan kedua. Saudara, perhatikan di sini bahwa orang yang suka mengekspos secara publik, kenapa ada keinginan untuk mengekspos secara publik dan menunjukkan bahwa I am right, saya benar, dan dia salah secara publik. Kenapa? Karena sebenarnya bisa jadi ada kesombongan, bisa jadi pernah begitu punya pengalaman pahit, berada pada posisi dipersalahkan, sehingga ingin menunjukkan kepada banyak orang bahwa saya benar. Tapi saya ingin mengingatkan saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita jangan sampai melihat ada selumbar, ada kecil di mata orang lain, tetapi kita tidak melihat balok di mata kita. Apakah kita tidak boleh melihat selumbar di mata orang lain? Firman Tuhan mengatakan kita bisa melihat itu. Artinya kita harus menolong orang lain, karena itu bisa melukai matanya. Tetapi jangan sampai kita mengabaikan balok di mata kita. Itu maksudnya bahwa gereja kita SAF no judgment artinya apa? Jangan sampai kemudian dikit-dikit kemudian gak boleh menghakimi. Padahal kita tahu bahwa itu bersalah, mencuri itu bersalah, lalu kemudian mengatakan jangan menghakimi. Jangan menghakimi, itu sudah jelas bersalah. Itu mencuri harus kemudian diatasi, discernment. Ambil selumbar itu, tetapi pastikan jangan sampai ada balok di mata kita, kita mengabaikan. Itu jelas pesan firman Tuhan, saudaraku. Kita harus semua bahu-membahu untuk discernment. Kalau kita tahu itu tidak baik, tidak benar, tegur secara pribadi, bicara secara pribadi. Karena di dalam Matius pasal 18 diajarkan itu, tegur secara pribadi terlebih dahulu. Baru sesudah pribadi tidak bisa, bawa orang lain. Bukan diekspos, tapi bawa 2-3 orang lain dulu. Perhatikan di sini. Demikian juga kalau di dalam gereja, saudara-saudara, di dalam sebuah komunitas, saudara ada tahu yang tidak beres, coba bereskan dulu secara pribadi. Coba bersihkan dulu secara pribadi. Dan setelah itu kalau tidak beres, panggil orang lain untuk menguatkan. Saudaraku, saya mengajak kita bersama-sama untuk memiliki roh yang discernment, roh yang kemudian berusaha membangun, menemukan benar salah, tetapi tujuannya untuk membangun dan bukan menjatuhkan. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Uji diri sendiri terlebih dahulu yang pertama.
Galatia 6 ayat 4 mengatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Uji pekerjaan kita sendiri. Bagaimana pekerjaan kita? Apakah saya sudah sungguh-sungguh? Apakah pernyataan saya ini hanya untuk menutupi apa yang sebenarnya saya tidak lakukan? Saudara-saudara, harus hati-hati. Kita harus juga bisa mendiscern diri sendiri, mengenali motif-motif kita sendiri, sehingga kita perlu menguji diri terlebih dahulu. Saudara, yang kedua, periksa akurasi fakta yang kita terima. Jangan cepat kemudian berkata-kata sebelum kita menerima fakta yang lebih akurat. Belajar untuk menjadi dewasa, saudara-saudara. Jangan cepat termakan oleh isu-isu, gosip-gosip, fitnah-fitnah sebelum saudara menanyakan atau sebelum saudara tahu sendiri fakta yang lebih konkret, yang lebih tepat, saudara-saudara. Menyakitkan, saudara-saudara. Periksa akurasi supaya kita tidak kelihatan bodoh sebenarnya, karena kita begitu termakan oleh fitnah dan isu, saudara-saudara. Hoax. Tanpa kemudian kita ngecek di grup-grup itu, saudara-saudara, kadang-kadang kita mengumbar kebodohan kita dengan tanpa mengecek faktanya, saudara-saudara, dan kemudian menyebarkan berita itu yang ternyata hoax. Lalu kita kemudian maaf, ternyata ini hoax. Cek dulu sebelum saudara kemudian membagikan itu kepada orang lain. Kenapa? Karena tanpa sadar kalau kita menyebarkan, sebenarnya kita sedang mengembangkan roh judgmental, bukan roh discernment, roh yang mengenali benar salah dan kemudian tujuannya untuk membangun, saudara-saudara. Periksa akurasi data. Dengarkan kedua belah pihak, jangan cepat-cepat ambil kesimpulan, saudara-saudara. Ada yang mengatakan, saudara, trust is earned. Itu benar. Kepercayaan itu diusahakan untuk dicapai, saudara-saudara. Tetapi saya juga mengingatkan, ada berapa banyak orang yang sudah berusaha untuk bisa dipercayai tapi tidak pernah dipercayai. Kenapa? Karena trust is not only earned, trust it's also choice, saudara-saudara. Kepercayaan itu juga sebuah pilihan. Kalau orang lain, kalau saudara tidak mau memilih mempercayai orang itu, sekalipun orang itu jungkir balik untuk bisa dipercaya, kita tetap kemudian tidak mempercayai orang itu. Gara-gara apa? Mungkin gara-gara warna kulitnya, gara-gara apapun yang dia. Trust is choice juga, saudara-saudara. Discernment, harus tahu untuk mempercayai, memutuskan, memilih untuk mempercayai orang itu untuk membangun, saudara-saudara. Seringkali walaupun kita sudah disodori fakta yang benar, tapi kita tetap memilih untuk tidak percaya kepada orang itu. Atau sekalipun orang itu kita sudah tahu tidak baik, ya, dan sebenarnya kita tidak bisa mempercayai dia lagi, tetapi kita tetap memilih untuk mempercayai dia. Kenapa? Ya karena dia satu suku dengan saya, ya karena dia begini, ya karena begini. Saudara-saudara, ada hal yang sifatnya judgmental juga yang membuat kita, discernment kita tidak berjalan benar. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Dan yang terakhir, discernment, selesaikan secara pribadi. Deal privately. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yang dilakukan Yesus adalah ketika semua orang sudah pergi, lalu Yesus bertanya kepada wanita itu, "Wanita, hai perempuan, apakah masih ada orang lain lagi?" "Tidak, Tuhan." Lalu Yesus berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Wanita itu dilayani Tuhan secara pribadi setelah semua orang pergi dengan mengatakan, "Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Pergilah." Wanita itu mendapatkan second chance. Saudara, secara sosmed, saudara harus hati-hati.
untuk kemudian kita tidak mengumbar di sosmed hal-hal yang sebenarnya private. Saudara selesaikan secara pribadi. Kita belum menyelesaikan secara pribadi lalu cepat mengumbar secara umum, saudara-saudara. Kalau saudara sudah menyelesaikan secara pribadi, tidak mendapatkan tanggapan, mungkin memang perlu kemudian menyampaikan secara umum supaya orang lain aware. Tapi tempuh dulu secara pribadi. Kalau saudara tidak punya jalurnya, saudara-saudara, ya coba saudara-saudara temukan jalur itu. Saya sedih juga. Ada akun-akun yang menyudutkan gereja. Bisa jadi gereja itu salah. Saya tidak sedang mendukung kesalahan gereja itu. Tapi bagaimana itu didil, bagaimana itu diselesaikan, itu yang menyedihkan saya. Kadang-kadang diselesaikan dengan cemoohan-cemoohan. Bahkan orang-orang yang kemudian tidak terlibat di dalamnya langsung. Hanya mengumbar cemoohan, mocking, nyinyirin. Saudara-saudara, saya sangat berhati-hati dengan sosmed saya. Kenapa? Karena jangan sampai ini belum waktunya kita dihakimi. Tuhan yang menghakimi kita. Saya juga perlu mengatakan bahwa ada hal yang salah, tapi dengan satu potong flyer dan lain sebagainya lalu kita kemudian berhasil memvonis dan kemudian menyimpulkan hanya dari satu flyer. Siapa? Bisa jadi orang ketika menuliskannya tidak terpikir seperti yang kita pikirkan, tapi kita kemudian menyimpulkan gara-gara kata-kata di dalam flyer itu. Hati-hati saudara-saudara, hati-hati di dalam dunia sosmed yang seperti sekarang ini. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan mempertanggungjawabkan baik yang kita katakan secara publik maupun yang kita lakukan dan katakan secara tersembunyi. Mari kita akan datang kepada Tuhan dan berdoa untuk kita melihat diri kita masing-masing bercermin. Saya ingatkan, bercermin. Jadi jangan nuding-nuding, tapi lihat diri kita sendiri. Stop. Untuk saat ini kita meresponi firman Tuhan, tidak menuding, oh itu dia, oh itu enggak. Kita bercermin. Mari kita bercermin kepada firman Tuhan. Rendahkan hati kita. Dan kalau firman Tuhan menegur kita, insyaallah terima dengan ikhlas. Kalau Tuhan mengingatkan kita. Karena hanya dengan demikian saudara dan saya bisa disembuhkan. We are not doctor. Kita bukan dokter, termasuk saya. Kita semua pasien. Yesuslah dokter kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita akan belajar melalui Roh Kudus untuk kita menyerahkan hati kita terlebih dahulu, supaya hati kita mengerti hati Tuhan, mengenal hati Tuhan. Dan melalui pujian ini saya mengajak seluruh jemaat dimanapun engkau berada. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Mari kita katakan ini bersama-sama. Haleluya. This is my desire, my desire to honor you. Lord, with all my heart I worship you. Dimanapun engkau berada, let's sing this song together. Amen. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lift up your heart, yes, Lord. Lord, I give you my heart, I give you my soul.
saya ingin mengingatkan, apabila kita berada dalam satu posisi, ketika kita mungkin terbaring sakit, dan pada detik-detik terakhir, saudaraku, yang kita ingat adalah ketika orang menerima kita, ketika orang mengasihi kita, ketika anggota keluarga kita menyadari betapa keberadaan kita itu diperlukan. Dan itu berarti, saudaraku, dalam titik seperti itu kita sadar bahwa penerimaan, dan tanpa kita dihakimi oleh karena apa yang pernah kita lakukan, kita menyadari bahwa kasih karunia anugerah Tuhan itu menolong kita untuk bangkit. Dan pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan untuk kita mengembangkan satu value ini bagi setiap kita. Tentu kalau salah kita harus ingatkan, bukan berarti kita tutup mata. Tetapi kita belajar untuk melihat potensi orang. Kita belajar untuk melihat ada sisi-sisi yang Tuhan bisa kerjakan. Dan melaluinya kita menyadari bahwa sebenarnya dengan cara demikian anugerah Tuhan itu bekerja dalam kehidupan seseorang, termasuk di dalam kehidupan kita. Mari SAF, mari kita akan belajar encourage satu dengan yang lain untuk grow. If we are talking all about negative things, maka kita akan tidak bisa melihat hal yang positif dari orang itu. Tetapi ketika kita melihat yang positif, hati kita dikuatkan, dihiburkan untuk percaya dengan iman bahwa orang bisa berubah di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita mengingat orang-orang yang kita kasih atau orang-orang yang menurut kita rasanya sulit berubah, rasanya sulit mengalami breakthrough di dalam hidup mereka. Let's see, mari kita melihat dengan iman. Mari kita berserah kepada Tuhan. Sudahkah ketika kita membicarakan orang-orang itu, engkau menangis di hadapan Tuhan, engkau akan berdoa puasa untuk orang itu, atau kita hanya sekedar mengukur orang itu dari keberhasilan kita? Kita lupa bahwa sebenarnya kalau Tuhan menilai kita seperti itu, kita tidak akan pernah ada hari ini. Mari kita berdatang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan hari ini Tuhan. Tuhan, ajar kami ya Tuhan. Not we tend to correct, but forget to impact. Tuhan, kami sering cenderung mengkoreksi, karena dengan cara demikian kami berpikir bahwa orang akan dibenarkan. Tetapi Tuhan, kami tahu ada waktunya orang perlu mengalami bagaimana kami lebih peduli hidupnya, jiwanya. Dan ketika mereka mengalami itu Tuhan, kami mau berdoa Roh Kudus mengerjakan hidup mereka. Bahkan ajar kami untuk berkata tegas, lembut dan tegas Tuhan. Kami belajar memperkatakan itu. Kami belajar untuk memiliki wisdom untuk itu Tuhan. Kami mau berdoa sekalipun kami muda, tetapi Tuhan, kami akan diperhitungkan sebagai orang-orang yang bijaksana. Orang yang berpengetahuan menimbulkan kekaguman, tetapi orang yang bijaksana akan menimbulkan follower, orang yang mau mengikuti. Kami mau berdoa ya Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang bijaksana, sehingga dengan pengetahuan yang kami miliki justru membuat orang-orang merasa mereka kemudian bukan menjadi bodoh di hadapan kami, tetapi mereka dicerdaskan. Mereka menjadi berharga di hadapan kami oleh karena kami bijaksana. Orang-orang yang belajar, orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang tahu kapan memperkatakan perkataan tepat pada waktunya. Seperti kata firman Tuhan, itu seperti apel yang berada di pinggan emas. Itu bersatu proporsi yang tepat. Ajar kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk belajar dalam hidup kami ini Tuhan, untuk tepat mengatakan perkataan-perkataan itu tepat pada waktunya. Ajar kami lemah lembut ya Tuhan,
mengendalikan kekuatan kami tepat pada waktunya. Kekuatan pikiran, kekuatan perkataan, kekuatan kami memimpin orang. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau menolong setiap kami untuk itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mau memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan, dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, engkau bangkit berdiri bersama-sama dan terimalah berkat Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah hidupmu menjadi semakin menarik bagi dunia ini, karena di dalam hidupmu ada sesuatu yang dunia ini sedang cari. Kasih penerimaan, kasih yang meyakini bahwa orang bisa berubah ketika berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menolong engkau, memberkati setiap hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, dan diberkatilah hidupmu yang takut akan Tuhan. Karena dengan demikian engkau akan mendapatkan hikmat yang baru. Sebab takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Sehingga sekalipun engkau muda, engkau tidak dipermudahkan, karena engkau memiliki hikmat di dalam Tuhan. Dan engkau menjadi teladan di dalam perkataan, di dalam kekudusan. Dan oleh karena hidupmu, dunia akan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diberkatilah masa depanmu, dan juga diberkatilah studimu. Bahkan diberkatilah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau dimanapun engkau berada. Sehingga dengan demikian engkau dapat menyatakan Injil, kabar kesukaan bagi semua orang. Damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya setiap hari sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semuanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, happy Sunday. Terima kasih buat para kru yang sudah melayani dan saudara-saudara yang beribadah bersama-sama dengan kami. God bless you all. Haleluya.